Belum lama ini kabar soal bangkrutnya Sri Lanka cukup menyita perhatian. Pasalnya negara ini gak bisa melunasi hutang luar negerinya sampai berdampak ke krisis ekonomi. Jadi gak heran kalau semua juga diwanti-wanti akan terjadi hal yang sama dengan Indonesia. Belum lagi kasus pandemi COVID-19 yang sempat membuat Sri Lanka tidak bisa bertahan. Bayangkan saja, hutang Sri Lanka sebesar 51 miliar US dollar atau setara dengan 729 triliun rupiah. Ini sudah termasuk pinjaman dari pemerintah asing serta dana talangan dari IMF. Apalagi kasus kebangkrutan juga nggak hanya dialami oleh Sri Lanka, tapi masih ada beberapa negara lain yang juga merasakan hal yang sama. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita bercermin pada negara sendiri, Indonesia? Saat ini pemerintah memiliki hutang sebesar 7.870 triliun rupiah. Meski begitu, kenaikan jumlah utang ini masih terbilang tipis dan dianggap masih aman dari resiko kebangkrutan. Tapi apa iya kita masih akan selalu berpikir positif dan gak melakukan apa-apa untuk melunasi utang-utang itu? Bercermin juga pada Venezuela yang sudah merasakan pahitnya krisis ekonomi lebih dulu. Tepatnya di tahun 2017 silam, Venezuela mengalami krisis ekonomi. Padahal Venezuela saat itu bisa dibilang sangat kaya dengan sumber daya minyak, tapi justru kehilangan pemasukan saat harga minyak turun dan berdampaklah ke enggak mampunya membayar hutangnya. Berbagai cara pun dilakukan oleh pemerintah Venezuela, salah satunya dengan berencana untuk meminta agar pembayaran kreditnya ditunda atau lewat refinancing atau restrukturisasi utang-utangnya. Bagaimana tidak, hutang Venezuela bahkan mencapai 150 miliar US dollar atau setara dengan 2025 triliun rupiah. Hal ini tentu membuat Venezuela semakin kesulitan untuk membayar utang-utangnya itu. Selanjutnya, di posisi kedua ada Yunani, negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki penduduk kecil dan pastinya semua akan mengira jika ini akan memudahkan Yunani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya. Tapi siapa sangka Yunani ini justru mengalami kebangkrutan pada Juni 2015 silam. Itu karena negara ini ternyata juga punya utang sebesar 360 miliar euro atau setara dengan 5.000 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar hingga membuat Yunani harus pontang-panting meningkatkan perekonomiannya. And the best way of doing that is by assisting Greece to turn a page. Sebelumnya di tahun 2014, Ekuador juga mengalami kebangkrutan akibat turunnya harga minyak. Pemasukan negara menjadi berkurang dan menyebabkan defisit fiskal yang parah. Nah, untuk menutupi defisit itu, pemerintah Ekuador mulai berhutang hingga ke luar negeri dengan bunga yang terbilang tinggi. Bahkan di tahun 2014 sampai 2017, hutang Ekuador naik signifikan sampai melebihi batas aman 40% dari total produk domestik bruto. Argentina juga pernah merasakan utang yang lebih banyak lagi, bahkan bukan hanya sekali sih. Argentina ini pernah mengalami kebangkrutan di tahun 2001 dan 2014 silam. Di tahun 2001, Argentina berhutang besar 100 miliar atau setara dengan 2025 triliun rupiah. Lalu di tahun 2014, kreditur menolak negosiasi pembayaran pemerintah Argentina. Pihak lembaga pembayaran utang pemerintah Argentina memposisikan Argentina dalam status selected default. Saat ini Argentina juga masih harus membayar lagi hutangnya kepada kreditur sebesar 1,3 miliar US dollar. Zimbabwe juga mengalami krisis dan hyperinflasi di tahun 2008. Saat itu Zimbabwe menanggung utang sebesar 4,5 miliar US dollar atau 64,8 triliun rupiah. Zimbabwe juga menjadi negara pencetak inflasi tertinggi di dunia. Jika negara-negara lain masih ribut soal inflasi 2 digit, Zimbabwe ini justru dihadapkan dengan angka inflasi yang mencapai 11.250 juta persen pada Juni 2008. Zimbabwe pun mengambil langkah untuk memangkas nilai uang agar perekonomian mereka tidak semakin terpuruk. Caranya dengan menurunkan nilai dolar, di mana nilai 10 dolar Zimbabwe dipotong menjadi hanya 1 dolar Zimbabwe saja.
Mesir juga terancam bangkrut. Nilai mata uang Mesir jatuh ke angka 19,1 per dolar Amerika Serikat. Ini jadi nilai tukar terendah dalam catatan sejarah. Bahkan pada devaluasi mata uang saat musim dingin tahun 2016. Negara pengimpor gandum terbesar itu juga diketahui terkena dampak parah akibat perang Rusia dan Ukraina yang membuat harga dunia melonjak. Bahkan biaya beberapa bahan makanan juga ikut naik menjadi 66%, dan mendorong inflasi berada di urutan pertama sebesar 15%. Bank Dunia juga melaporkan jika Mesir ini harus siap menghadapi 103 juta warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Cadangan uang Mesir juga menurun dari 41 miliar US dollar menjadi 33,1 miliar US dollar. Ini bahkan terjadi meski Arab Saudi sudah ikut memberikan dukungan berupa deposito sebesar 5 miliar US dollar. Nih belum lagi Mesir juga terlilit utang sampai 90% dari PDB negara mereka. Dalam situasi ini Gubernur Bank Sentral Mesir bahkan memutuskan untuk melepas jabatannya. Selain Mesir, Turki juga digadang-gadang berada di ujung jurang kebangkrutan. Ini karena imbal hasil dari yang diduga nih double digit yield obligasi Turki tercatat sebesar 10,1%. Yield dalam jumlah besar ini mengakibatkan rasio utang meningkat menjadi 43,7% dari produk domestik bruto. Salah satu penyebabnya itu adalah suku bunga acuannya sebesar 14%. Belum lagi kenaikan harga pangan dan energi yang semakin memperburuk kondisi dari Turki. Inflasinya bahkan tembus 78,62% pada Juni 2022 lalu. Inflasi Turki ini tercatat sangat tinggi sejak 24 tahun terakhir. Lonjakan inflasi ini juga disebabkan oleh tidak adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk menahan harga energi. Inflasi di Turki juga diperparah oleh anjloknya nilai tukar lira lebih dari 20% melawan dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2022. Ya, meski begitu Bank Sentral Turki masih enggan untuk menaikkan suku bunga untuk meredam lonjakan inflasi yang terjadi. Belum lagi daya beli masyarakat Turki yang menurun karena tingginya harga energi dan pangan. Lebanon nih juga pernah mengalami persoalan ekonomi yang akut. Negara yang memiliki 7 juta penduduk ini diduga salah manajemen keuangan negara. Padahal ini bukan krisis pertama mereka. Sebelumnya Lebanon juga pernah mengalami krisis serupa akibat perang saudara yang terjadi dari tahun 1975 hingga 1990. Krisis ini ditandai oleh kurangnya devisa negara yang juga diikuti oleh inflasi yang sangat tinggi. Pada Januari 2023 ini saja tingkat inflasi tahunan Lebanon meningkat menjadi 123,53% atau naik dari sebelumnya 121,99%. Kenaikan inflasi ini terjadi karena harga perumahan dan ongkos transportasi yang juga mengalami lonjakan. Nah, saat itu mata uang Lebanon juga mencapai titik terendah sepanjang masa. Dan hingga saat ini, kehilangan sekitar 95% nilainya sejak dimulai krisis keuangan di negara itu pada akhir 2019. Hal ini tentu menyulitkan Lebanon untuk melakukan impor bahan bakar, pangan, dan obat-obatan. Padahal harga komoditas sudah mulai naik sejak terjadinya perang Rusia-Ukraina. Meski begitu, persoalan pangan masih saja membelit Lebanon dan menghancurkan tempat penampungan biji-bijian. Nah, untuk menangani hal ini, pemerintah Lebanon meminta warganya untuk tidak mengambil dari ATM mereka melebihi 400 US dollar atau setara dengan 6,1 juta rupiah dalam sebulan. Ya, meski dengan melihat harga barang yang juga melonjak naik, rasanya jumlah ini tidak cukup bagi mereka. Ghana juga jatuh ke dalam jurang kebangkrutan. Negara ini juga terlilit hutang yang tidak bisa membayarnya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Menurut laporan Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, tidak punya pilihan lain selain menyetujui pinjaman 3 miliar US dollar dari pemberi pinjaman untuk menyelesaikan krisis keuangan yang mereka alami. Media juga mencatat jika krisis keuangan yang dialami oleh Ghana berdampak luas bagi kehidupan masyarakatnya. Banyak kontraktor yang menghentikan pekerjaannya sehingga semakin memperburuk kondisi mereka, hingga masalah pengangguran yang tidak kunjung mereka bisa atasi. Selain itu ya, pemerintah Ghana juga diketahui berhutang sebesar 1,58 miliar US dollar dan berada dalam bahaya pemadaman listrik yang meluas.
Ghana bahkan mencatatkan rekornya sebanyak 17 kali meminta bantuan untuk mengatasi krisis keuangan mereka sejak merdeka di tahun 1957. Belum lagi kasus pandemi COVID-19 yang membuat negara ini harus menaikkan harga pangan dan bahan bakar. Ghana bahkan resmi mengalami kebangkrutan meski jumlah hutang yang dimiliki hanya setara belanja pegawai negeri sipil atau PNS Indonesia dan pensiunannya itu selama sebulan. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Ghana masih jauh tertinggal dari Indonesia, yakni hanya tumbuh sebesar 3,2% secara tahunan. Dari sisi inflasi, juga membuat Ghana mewanti-wanti kebangkrutan. Pada Agustus 2023 saja, inflasi mereka mencapai 40%, sedangkan Indonesia hanya 3,27%. Nilai mata uang Ghana juga melemah menjadi 13%, sedangkan Indonesia justru menguat 1,78% year to date. Bank of Ghana juga menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi mereka, sehingga merugikan dunia usaha dan rumah tangga yang bergantung pada pinjaman jangka pendek atau ingin berinvestasi. Suku bunga acuannya kini mencapai 30%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga Indonesia yang hanya berada di level 5,75% aja. Udah kayak rentenir ya. Nah, dari sisi kinerja keuangannya juga, Ghana masih sangat jauh tertinggal dari Indonesia. Pendapatan negara Ghana hanya sekitar 75,54 miliar cedi atau setara dengan 101,13 triliun rupiah. Sedangkan Indonesia mencapai 2.635,84 triliun rupiah. Itu artinya pendapatan Ghana hanya 3,8% dari pendapatan Indonesia. Sedangkan untuk belanja negara, Ghana hanya menghabiskan sebesar 183,97 triliun, sedangkan Indonesia berada di angka 3.096,26 triliun pada tahun 2022.